Halo Rocky, kita lanjutin ngobrolin tentang Indonesia ya. Ini banyak sekali orang sekarang merasa benar sih gue tinggal di Indonesia ini yang jumlah penduduknya termasuk terbesar di dunia, pernah jadi anggota G20, terus katanya ke negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan juga Islam yang kompatibel, negara demokrasi terbesar Islam di dunia. Tapi kok gue ngerasa sekarang nggak bangga ya dengan Indonesia itu. Kenapa sekarang diam-diam muncul semacam itu, perbincangan semacam itu ya? Kalau kita ngobrol, terutama banyak anak-anak muda yang masih peduli dengan Indonesia itu. Apa yang sebenarnya gejala apa ini sebenarnya, Bung Rocky? Ya gejala pendangkalan. Tapi kalau saya mau buka cerita banyak itu, waduh, kalau saya nguping pembicaraan di lingkungan diplomatik itu sinisme pada Indonesia luar biasa itu. Yes. Ada seorang dubes ditanya bagaimana cara Anda untuk kalau kembali ke negara Anda supaya Anda bisa masuk di dalam election itu. Dia bilang saya akan bawa model Indonesia, yaitu langsung minta presiden tunjuk. Kan dia mau jadi gubernur, tapi dia anggap lah itu rumit juga jadi gubernur, juga mesti bersaing tuh kalau di negara dia itu. Dia bilang kalau Indonesia kan enak tuh. Gubernur, bupati bisa ditunjuk sama semua ya. Jadi dia tahu sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia, lalu dia sindir kan. Kan itu artinya jauh banget pengetahuan dia tentang buruknya Indonesia tuh. Tapi tentu dia akan berbahasa basi aja kalau lagi ketemu presiden. Jadi dia, oh ya Indonesia, the ideal story of democracy, your future is very bright, macam-macam gitu kan. Tetapi di luar itu, setelah selesai jamuan makan, kita ketemu dengan mereka, lalu mereka mulai berbisik-bisik tentang isu, segala macam isu. Jadi itu di kalangan diplomatic community di Jakarta. Apalagi mereka yang di luar, yang anak-anak Indonesia yang mendengar sinisme itu dari jurnalis internasional, kan lebih gila lagi kan jurnalis di dunia kalau ngeledek Indonesia tuh. Jadi betul-betul reputasi kita itu buruk. Bedakan misalnya kalau Bung Karno masih ada, atau Agus Salim masih ada, Hatta masih ada, Sultan Syarif masih ada, dia akan ambil alih nih kondisi ini. Mereka akan mungkin turun gelanggang bilang, oke, silakan Pak Presiden, jadikan kami dubes-dubes walaupun kami udah usur, dan kami masih punya kemampuan untuk duel argumen dengan diplomat yang menghina kita tuh. Maka dikirimlah semacam squad team itu ke wilayah-wilayah konferensi, dan Indonesia akan kembali dikenang sebagai negara yang pernah mampu bertengkar di tingkat dunia. Tapi ini cuma mimpi, karena semuanya udah almarhum kan. Tapi kenangan itu yang kita mau ulangi sebetulnya, dan nggak terlihat tuh. Kita nggak lihat diplomat Indonesia yang pintar tuh, dan iya secara teknis iya, tapi kemampuan untuk mengucapkan sesuatu itu sepertinya kan itu gambaran juga dari presiden yang nggak punya profil internasional, sehingga diplomatnya kalau dia ngomong nanti juga dianggap ini siapa sih, ini presiden lu aja nggak mau datang, dikirim pula yang kroco beginian. Kan itu jadi pembicaraan di kalangan komunitas diplomat kan. Saya banyak akses untuk tahu itu tuh, dan kadang-kala itu yang membuat kita merasa ya begitu satu persidangan semacam G20 selesai, apa yang ditinggalkan? Semua orang nggak ada bicara lagi tentang Indonesia tuh. Tapi presiden dan kabinet masih menganggap wah akan berhasil tuh mengaktifkan ekonomi Bali. Loh, G20 itu bukan untuk mengaktifkan pariwisata, itu malah side event yang setiap orang juga bisa lakukan. Tetapi Indonesia diingat sebagai apa? Memorandum yang disodorkan Indonesia itu apa itu? Ini Indonesia membuat memorandum supaya PBB lebih concern pada kerusakan lingkungan. Lah PBB bilang iya, lu sendiri tuh lagi rusak IKN di Kalimantan, ngapain proposal itu kan? Jadi wartawan asing juga merasa apa yang mau diberitakan. Tetapi buzzer-buzzer Jokowi merasa itu kita sukses karena kita berhasil, iya, tapi begitu dihitung kita defisit karena biaya untuk membuat konferensi itu triliunan, biaya untuk menyediakan parkiran pesawat-pesawat private jet itu juga luar biasa. Mungkin kita triliunan, puluhan triliun juga habis di situ kan. Kalau dihitung apa yang masuk, nggak ada. Yang ada MOU. MOU itu bukan bisnis. Jadi begitu-begitu kira-kira. Tapi ya biasa itu, cebong gembira walaupun lapar. Ya. Dan saya kira kalau kita amati tadi, kita terjebak bukan hal yang substansial tapi artifisial gitu ya. Yang seremonialnya dan sebagainya itu yang justru dibanggakan, tapi bukan substansinya. Bagaimana, apakah pertemuan itu kemudian menghasilkan sesuatu yang sangat penting buat dunia gitu, dan bagaimana peran Indonesia di situ, terutama Pak Jokowi sebagai sebagai presidensi G20 kemarin gitu.
Iya, mem baik dari dalam maupun luar negeri memperlihatkan ya Pak Jokowi diacuhin sebetulnya. Biden lagi ngomong dengan siapa, dia nggak peduli Jokowi di depan. Dia nggak tahu bahwa itu presiden Indonesia mungkin. Jadi profil ini soal profil, soal penampilan, soal kemegahan, soal kemampuan untuk menunjukkan pride nation, martabat bangsanya itu nggak ada tuh. Bukan karena soal kesulitan komunikasi, tapi memang ya profil Pak Jokowi memang melemah selama justru di periode kedua ini, dan semua presiden dunia tahu keadaan Indonesia kan, nggak mungkin kan disembunyikan data yang dipublish oleh jurnalis Indonesia atau oleh masyarakat sipil Indonesia tentang korupsi, tentang pembelahan masyarakat, tentang Islamofobi macam-macam, tentang favoritisme dalam penunjukan pejabat. Kan publik internasional tahu. Maka sebelum mereka datang ke Indonesia, pasti intelijen asing itu udah beroperasi, kasih tahu ini loh kelemahan Indonesia tuh. Bahkan joke-joke dari mereka itu udah mirip dengan joke meme yang dibuat di Indonesia tuh. Jadi kita melihat bahwa kemewahan kita sebagai bangsa yang besar, yang harusnya menuntun minimal ASEAN. Di ASEAN aja kita nggak dianggap kan. Kan dulu ASEAN itu, kalau bilang ASEAN apa? Ya Indonesia. Kenapa? Karena Soeharto yang memimpin ASEAN. Dan ya jelas terasa grip kepemimpinan terhadap ASEAN. Lalu dalam lingkup lebih besar OKI itu, forum negara-negara OKI itu, jelas ada posisi di situ. OPEC, jelas ada posisi itu. Persidangan internasional masih mampu kita untuk bertengkar. Sekarang nggak ada di situ. Jadi bagian yang dibayangkan Bung Karno bahwa Indonesia akan jadi semacam area pertarungan politik dunia itu nggak terjadi. Yang terjadi, Indonesia banyak menyelenggarakan event internasional sebagai event organizer. Yes, oke. Nah, ini pertanyaan yang saya kira juga penting untuk kita renungkan. Ini semata-mata persoalannya karena Pak Jokowi profilnya yang memang tidak kompatibel dengan negara kita yang begitu besar. Atau sebenarnya justru ya karena bangsa ini sedang bermasalah, makanya kemudian lahir pemimpin seperti sekelas Pak Jokowi. Pak Jokowi punya kesempatan kalau timnya itu bagus, tapi tim ini kan tim tukang jilat, dan Pak Jokowi dikipas-kipas ya dia senang-senang aja. Dia nggak pernah tahu misalnya efek dari pidatonya terhadap pers internasional tuh. Tapi timnya bilang ya udah itu udah bagus itu tuh, nanti dibuatkan pujian nanti tuh. Jadi semuanya itu difabrikasi tuh, dibuat konsensus supaya Pak Jokowi selalu merasa nyaman. Dan itu yang nanti disodorkan, ini ada buku dikutip aja istilah ini tuh. Jadi tidak otentik datang dari Pak Jokowi kan. Kan mestinya Pak Jokowi secara otentik menganggap dia pemimpin dunia, karena itu dia punya konsep sesuatu, lalu konsep itu dielaborasi oleh stafnya. Ini Pak Jokowi nggak punya konsep, disodorin oleh staf, sementara stafnya tahu ya udah itu pasti diucapkan, nanti dilirik, dibikin 2-3 lembar kertas, itu masih berlangsung sekarang kan. Jadi sekali lagi Pak Jokowi sebetulnya disekap oleh mereka yang tidak ingin Jokowi itu beredar secara luas di publik internasional karena takut akan umpan baliknya. Tetapi setiap agenda Pak Jokowi nggak mungkin nggak mesti menyapa minimal. Dan itu yang ditunggu oleh publik dunia. Presiden Indonesia akan bikin kecelakaan dalam narasi. Kan buruk kan? Padahal kita kalau di dunia itu apapun, Jokowi itu presiden kita mesti lindungi itu. Nah, persiapan itu yang nggak ada, karena ya mungkin Jokowi juga merasa ya udah mau diapain lagi itu kedudukan dia tuh. Kalau dulu mungkin masih bisa kirim Pak JK dalam forum-forum internasional. Kalau SBY doyan dia kalau bisa setiap hari ada forum internasional supaya dia bisa ngomong tuh tentang demokrasi dan lingkungan. Kalau Pak Jokowi nggak ada itu. Jadi kemarin misalnya di Bangkok kita nggak tahu apa yang diucapkan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi tentu punya semacam alibi, enggak lebih penting Muhammadiyah daripada APEC kan, kira-kira begitu kan. Tapi orang sebetulnya mau tunggu ya Pak Jokowi tampil sebagai tokoh dunia tuh. Ya mungkin dalam 3 semester ini masih ada kesempatan bikin gedoran di situ kan, supaya pulih ingatan publik bahwa Indonesia itu pernah memimpin dunia melalui Bung Karno yang menantang Amerika, bikin Konevo, bikin tandingan Olimpiade versi negara-negara timur, dan orang merasa ada konferensi Asia Afrika Bandung itu dicatat terus monumen-monumen itu kan. Dan dokumen itu juga jadi pelajaran buat orang bikin disertasi. Nah kalau sekarang misalnya orang mau
bikin disertasi tentang politik internasional atau fase politik dunia itu ketika Jokowi memimpin, nggak tahu apa temanya nanti kan. Ya. Kan itu intinya. Dan bahannya juga ya apa yang ada di pers saja. Masa disertasi membahas olok-olok pers dunia terhadap Pak Jokowi juga nggak bisa. Itu komika yang bisa lakukan itu. Ya, ya. Oke, ini sebenarnya nggak enak ya kita omongin, tapi ini faktual. Saya pernah mendapat cerita dari seorang pejabat tinggi itu yang sering mendampingi juga Pak Jokowi pergi ke luar negeri gitu, dan dia mengaku setiap kali kunjungan ke luar negeri dan Pak Jokowi bersiap-siap tampil dalam forum internasional menyampaikan speech atau apa atau bicara diundang dalam forum-forum misalnya bisnis dan sebagainya, dia mengaku perutnya langsung mules gitu karena dia membayangkan wah ini apa lagi yang terjadi. Nah ini kan menurut saya sebenarnya kan itu juga bukan kesalahan Pak Jokowi, tapi kesalahan kita kan kenapa Pak Jokowi yang dipilih menjadi presiden, karena ada gium, kan ada yang bikin bahwa sebuah bangsa itu mendapatkan pemimpin seperti yang dikehendaki. yang menghendaki itu kan sistem politik kita, bukan bangsa kita yang menghendaki itu kan. Jadi sistem politik yang dirancang untuk menghasilkan ketidaklengkapan pemimpin. Saya berusaha cari kata supaya nggak saya bilang dungu. Ketidaklengkapan pemimpin gitu kan. Dan itu intinya tuh. Saya juga nguping gitu kalau ya kru-kru apa namanya nih, awak pesawat kepresidenan kadang-kala juga bertemu saya lalu mulai bercerita hal-hal yang lucu-lucu yang nggak mungkin saya terangkan di sini kan. Tapi itu tanda bahwa direkam semua profil Pak Jokowi di dalam urusan politik internasional tuh. Karena ya nggak ada hal yang bisa kita banggakan sebetulnya. Terakhir kan Pak Jokowi jadi tukang jual kayak maklar rumah itu yang biasa ditaruh di pagar itu, hubungi si Wina, hubungi Robin, WA-nya ada di situ kalau cuma mau dijual atau mau disewa itu Pak Jokowi lakukan itu untuk IKN jadinya kan. Jadi itu kan memalukan kan, presiden sendiri itu jadi sales promotion boy buat IKN yang dianggap sebagai rumah masa depan Indonesia tuh. Itu juga kacau gitu. Yang Menteri Pariwisata lah atau siapa lah yang promosi di situ kan. Jadi kelihatannya mental kita itu sekedar jadi ya mental konsumen, bukan mental produsen. Kita hanya jadi konsumen dari isu-isu global. Kita bukan memproduksi isu global. Itu bedanya tuh. Ya. Nah, tetapi gini ya, kita sering sekali mendapatkan meme bagaimana olok-olok ketika Pak Jokowi menyampaikan pidato dan sebagainya. Dan sebenarnya kan tanpa kita sadari kemudian orang tertawa-tawa, dan tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang mentertawakan diri kita sendiri, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi itu kan representasi dari bangsa Indonesia. Betul, saya tuh selalu delete itu kalau dapat olok-olok itu, dan kita menganggap ya udahlah itu udah fakta, ngapain disebar-sebar lagi kan. Jadi seolah-olah gembira kalau Presiden Jokowi itu diolok-olok. Ya kita cuma lihat senyum dikit aja, tapi nggak usah diterus-terusin lah. Dulu ada yang nambah-nambahin komentar segala macam kan. Jadi kalau komentar itu dimaksudkan untuk memperingatkan ya oke. Tapi ada komentar yang mengolok-olok kan. Kalau saya bikin komentar dalam bentuk satir, artinya saya mau kasih kritik dalam pengertian yang sublim. Kan itu saya samarkan atau bikin abstraksi. Tapi ada yang langsung mengolok-olok, yang slapstick gitu. Jadi bagian rakyat juga artinya ya kayak nonton seseorang yang lagi di roasting sebetulnya tuh. Nah kalau roastingnya itu demi perbaikan, itu artinya lakukan dengan cara yang argumentatif. Tapi mungkin orang udah merasa udah ini tahapnya kita olok-olok aja kan. Dan itu buruknya tuh. Dan tentu kita nggak ingin begitu. Kan tetap kita ingin hormati seseorang yang memang dipilih, tapi ya salah dipilih aja, tapi ya udah jangan kemudian dijebakkan dalam problem yang lebih berat. Toh kita tahu kapasitasnya udah nggak bisa tambah itu. Nah karena itu saya sering terangkan, saya hanya beroposisi pada kebijakan. Saya nggak beroposisi pada mental Pak Jokowi atau pribadinya, enggak. Dan orang anggap loh kok pada menteri Anda nggak beroposisi, ngapain beroposisi pada menteri? Oh ini sistem presidensial kok ya beroposisi pada presidennya kan. Anda nggak beroposisi pada Pak SBY atau ya Pak SBY bukan presiden, ngapain coba? Jadi hal-hal begituan yang akhirnya bikin orang frustrasi sebetulnya, karena baik yang mau beroposisi bingung ke siapa beroposisi karena oposisinya diajukan juga tetap nggak ada efeknya tuh. Tetapi kalau kita ajukan proposal oposisi itu bukan buat Jokowi lagi, tapi buat rakyat mengerti sebagai uraian alternatif terhadap keadaan politik. Maka suara oposisi saya FNN itu dijadikan pelajaran politik di rakyat.
kan begitu. Ya, ya, Bukan pada Pak Jokowi ya, kita udah tahu itu nggak akan berubah tuh. ya. Nanti Jokowi belum nggak ada, Pak Jokowi pasti punya keinginan justru memperpanjang kekuasaannya. Kalau itu ya udah gampang lah kita tebak. Ya, ya. Nah, ini kan seperti lingkaran setan dan tidak ada jaminan gitu bahwa setelah ini satu kita pasti memperkirakan ada upaya-upaya memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi, atau kalau tidak diperpanjangkan pasti Pak Jokowi dan geng oligarki itu berkepentingan juga untuk mencari figur yang mirip-mirip dengan Pak Jokowi yang masih seperti Pak Jokowi dan meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi, dan kita nanti bangsa ini akan terjebak dalam frustrasi massal, Bung Rocky. Betul, dan ya kita tahu itu di ujungnya nggak ada oligarki yang menginginkan investasi di IKN itu nggak diteruskan oleh Anies. Karena itu dia akan cari semacam little Jokowi yang bisa diatur-atur. Nah ini juga tantangan buat Anies. Anies mesti sejak sekarang mengucapkan IKN mau diapain sama dia tuh. Kan supaya orang tahu. Jangan-jangan nanti program pertama Anies adalah meneruskan IKN kan. Jadi konyol juga di situ kan. Padahal orang udah mengeluk-elukkan Anies. Jadi kita selalu ucapkan bahwa Anies dia akan jadi figur lain, akan diingat sebagai tokoh lain dalam sejarah tuh yang bukan bagian dari Jokowi, dan orang mau lihat kontras itu dari awal. Nah kalau Anies masih siksa itu juga Anies artinya ya dia mau tunggu momentum aja tuh, bukan orang yang betul-betul punya dalil untuk memimpin. Itu bahayanya pada Anies. Dan kita tetap kontrol Anies supaya oke, Anda jangan sekalipun Anda terjebak dan Anda merasa bahwa keperluan Anda itu sekedar menjadi presiden. Bukan. Kita dorong Anda untuk jadi presiden demi mengubah paradigma gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ini cek kosong buat Anies. Enggak. Anies adalah jembatan kita untuk membangun kembali Indonesia. Nah kalau Anies nggak bisa lakukan itu, ya udah, dia cuma mau mimpi jadi presiden, ya buat apa kita dukung kan? Anies harus jadi seseorang yang menghasilkan kembali Indonesia. Itu kira-kira tuh poin. Oke. Jadi apakah sekarang kita masih bisa menyebut sebagai negara besar? Ya itu kalau ada di atas peta bumi ya negara kita itu jauh lebih panjang dari benua Eropa itu. Tetapi mental kita itu jadi kerdil. Dan kita kalau berhadapan dengan orang asing kadang-kadang takut sendiri kan. Nanti orang asing nanya sesuatu yang kalau kita jawab dia lebih tahu tuh. Lalu dianggap kita berbohong tuh. Dan itu sebetulnya yang membuat kita jadi kecil tuh. Saya berkali-kali kalau bertemu dengan teman-teman atau orang di luar negeri juga begitu bertanya itu, Pak Rocky kalau kita balik ke Indonesia kita punya kebanggaan apa enggak? Saya bilang ya tentuin sendiri aja tuh. Kalau you anggap enggak ada kebanggaan, ya bikin supaya you sendiri kalau balik you yang akan membuat Indonesia bangga tuh. Kalau nungguin ada orang yang ada situasi bangga di Indonesia, enggak ada. Jadi betul tadi ini bagus percakapan kita untuk menerangkan bahwa saling tunggu menunggu tuh. Orang yang mereka yang belajar di luar itu merasa kapan momen di mana demokrasi itu muncul. Orang yang di dalam justru menunggu kapan yang di luar datang untuk membawa nilai-nilai baru demokrasi. Jadi sementara itu isu di dalam parlemen adalah bagaimana mengakali supaya Presiden Jokowi bisa diperpanjang, dan isu itu datang dari kepentingan bisnis. HIPMI misalnya punya kepentingan itu tuh. Kadin dari awal juga mencoba-coba hal semacam itu, dan oligarki tentu senang kalau hal-hal yang mereka bayangkan akan memperpanjang proses bisnis mereka, infrastruktur bisnis mereka, itu pasti akan setuju dengan 3 periode. Dan dengan mudah publik disulap juga, karena publik yang merasa ya udah mau 3 periode, enggak 3 periode, yang penting sediakan dulu daya hidup buat kita bertahan hidup. Anies mesti baca itu, dan Anies mesti berpihak pada kepentingan, betul-betul kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai Nasdem. Yes, oke. Dan agar kita tidak berputar-putar dan terjebak dalam lingkaran setan, ya, dan supaya bangsa kita bisa jadi percaya diri lagi, tegak sebagai bangsa yang besar, kita mulainya dengan 0%. Ya, Bung Rocky ya. Memang sini selalu asalnya. Kalau kita mau kompetisi dengan fair, menghasilkan bangsa yang berpikir, lakukan pertarungan di 0% itu. Yes. Oke.